Warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan ya, dan kesehatan untuk melaksanakan ujian komprehensif yang akan berlangsung kurang lebih 30 menit ya. Ya, Pak. Dengan 3 sesi, nanti sesi pertama baca tulis Al-Qur'an, yang kedua ujian praktek, tapi cuma cuplikannya saja ya. Jadi Mohon Ibu maaf, mohon maaf Pak, izin bertanya. ya, Praktek belajarnya itu Pak, kegiatan inti saja atau dari awal Pak? kegiatan inti saja. Oh ya, Kalau mau dari awal cuma di sedikit aja ya, oh, ya, supaya nyambung ini. ya. Ya tetap memberi salam, tetapi awalnya itu paling topiknya, tujuannya langsung masuk isi saja kan Oh ya Pak. kegiatan. Yang terakhir baru tanya jawab tentang pengetahuan menyangkut modul ajar. Oke, Ya Pak. kita pertama silakan Ibu baca surat Luqman ayat 13-14 ya tadi ya. Ya. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Oke, baik. Selanjutnya silakan Ibu tulis ya. Ayat Tapi berapa Pak? tidak usah semuanya ya. Ayat 13 saja Pak? Atau Ayat 13 sampai la tusyrik billah saja. ayat 13 la tusyrik billah. وقال ربك وإذ قال لقمان لبنيه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله Oh ya Pak. sampai Sudah Pak. diperlihatkan di layar ya. Kelihatan Pak. Oke, agak goyang-goyang ya. Coba di ini lagi, agak tenang. Kelihatan hilang. Pencahayaan mungkin Pak. Iya, cahayanya. Coba di agak miring-miring sedikit. Di awal bagus tadi. Dikasih maju agak mundur. Pelan-pelan ya. Ah, itu tadi yang muncul. Ya, muncul tapi kedip-kedip ya. Iya Pak, pencahayaan kan. Coba matikan lampu. Tidak boleh goyang ya.
Hmm, Kasih nyala. oke, sudah boleh sedikit. Ini Pak, ini Ya, Pak. itu tadi bagus itu Iya Pak. awal-awal. Ini. Eh, Hilang lagi. Bagus. Nah, oke, saya kira cukup ya. kasih Pak. Sudah boleh. Oke, untuk sesi berikutnya, hmm, silakan Ibu Rasmawati untuk praktek, ya, Baik Pak. dengan fokus pada kegiatan inti pembelajaran. Ya, Ya silakan. Pak. Paling lama 10 menit aja, ya, paling lama. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Ya, pertemuan kali ini kita akan belajar tentang eh, Asmaul Husna. Ya, eh, bagaimana hadir semua anak-anak? Iya, hadir semua ya. Iya. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi, kita ice breaking dulu. Iya, bagus sekali ice breaking-nya. Sekarang kita lihat dulu tujuan pembelajaran kita pada pertemuan ini, yaitu setelah membaca teks bacaan, peserta didik dapat menjelaskan pengertian Asmaul Husna, Ar-Razzaq, kemudian Al-Wahhab. Kemudian yang kedua adalah setelah membaca teks bacaan, peserta didik dapat menjelaskan kandungan dalil tentang Asmaul Husna. Selanjutnya adalah pada pertemuan yang lalu kita belajar tentang kalimat thayyibah ta'awuz. Jadi kita belajar tentang kalimat thayyibah ta'awuz. Sekarang kita masuk ke pembelajaran inti anak-anak. Ya, pembelajaran inti kita yaitu tentang Asmaul Husna. Sekarang anak-anakku sekalian coba amati gambar yang ada di buku kalian. Iya, sudah diamati anak-anak? Iya. Selanjutnya adalah kalian coba simak video yang Ibu akan tampilkan di depan kalian. Videonya disimak baik-baik, kemudian diamati baik-baik. Ya, bagaimana? Sudah diamati videonya ya? Iya. Kemudian, setelah anak-anakku semua mengamati video yang Ibu tampilkan tadi, Ibu akan memberi pertanyaan yang berkaitan dengan video yang Ibu tayangkan tadi. Tentang mengenai Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Anak-anakku semua, siapa yang tahu apa artinya itu Asmaul Husna, nak? Iya, silahkan, nak. Iya, betul sekali. Asmaul Husna itu artinya adalah nama-nama baik atau nama-nama Allah yang baik. Kemudian, siapa lagi yang bisa menjawab pertanyaannya, Ibu? Berapa jumlah Asmaul Husna dalam Al-Quran, nak? Iya, pintar sekali. 99. Nah, anak-anakku semua, setelah menyaksikan tadi video pembelajaran yang Ibu tayangkan di depan kalian, sekarang tugas kalian adalah berdiskusi tentang Asmaul Husna. Jadi kalian buat kelompok, kalian bagi 3 kelompok. Ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nah, kelompok 1 itu membahas tentang pengertian Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab. Kemudian kelompok kedua yaitu mendiskusikan tentang dalil yang menjelaskan Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Kemudian yang kelompok ketiga itu mendiskusikan tentang dampak positif Asmaul Husna, Ar-Razzaq, dan Al-Wahhab. Sudah siap anak-anak untuk berdiskusi? Baik, siap ya. Sekarang silahkan berdiskusi tentang tugas yang Ibu tadi berikan. Iya, bagaimana anak-anak sudah didiskusikan tugasnya? Ya, sekarang anak-anakku semua mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Siapa yang mau pertama mendiskusikan hasil kerjanya? Mempresentasikan hasil diskusinya. Ya, silakan kelompok 1, nak. Iya, baik sekali. Sekarang kelompok 2, silahkan mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Iya, betul sekali. Kemudian kelompok 3, nak.
silahkan mendiskusikan apa namanya tentang dampak positif Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Ya, baik sekali. Jadi kita lihat tentang Asmaul Husna, Ar-Razzaq dan Al-Wahhab. Ar-Razzaq itu artinya adalah Allah yang Maha Pemberi rezeki. Kemudian nama Allah Ar-Razzaq itu disebutkan di beberapa ayat Al-Quran. Salah satunya terdapat dalam Quran surah Az-Zariyat. Kemudian Al-Wahhab itu artinya adalah Allah Maha Pemberi. Allah Maha memberi apa saja, seperti misalnya memberi kita kesehatan, memberikan orang tua yang sayang sama kita. Masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah, sekarang setelah kalian mempresentasikan hasil kerja kalian, Ibu akan menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini tentang Asmaul Husna. Jadi Asmaul Husna itu adalah nama-nama Allah yang baik. Jumlahnya ada 99. Nah, diantaranya yaitu Al-Wahhab dan Ar-Razzaq. Iya, bagaimana anak-anak? Perasaannya hari ini setelah kita belajar tentang Asmaul Husna? Bahagia? Iya. Sekarang kalian kerjakan soal yang ada di buku kalian. Sudah selesai ya? Iya. Iya, jadi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita hari ini, pembelajaran kita selanjutnya yaitu adalah tentang akhlak terpuji. Sekarang kita baca doa kafaratul majelis sebelum kita menutup pembelajaran kita hari ini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah selanjutnya kita masuk ke sesi terakhir, ya. Ujian pengetahuan. Untuk modul ajar yang sudah pernah dipelajari dan diresume ya pada awal-awal perkuliahan, baik itu pendalaman materi maupun di mata karya. Oke, pertanyaan pertama menyangkut teori-teori belajar. Ibu Rasmawanti masih ingat ada berapa teori belajar yang ada di modul yang pernah dibaca? Ada 4, Pak. Apa saja? Teori behavioristik, teori kognitif, teori humanistik, teori konstruktivisme. Oh, masih ada satu, Pak, teori belajar sosial. Sosial ya? Iya, Pak. Oke, bisa jelaskan salah satunya saja ya? Dan gimana penerapannya dalam pembelajaran? Kalau teori behavioristik itu Pak berhubungan dengan stimulus dan respon. Stimulus itu adalah apa saja yang diberikan kepada peserta didik dalam proses pembelajaran, misalnya memberikan daftar perkalian atau misalnya alat peraga atau pedoman kerja. Kalau misalnya respon itu Pak reaksi atau misalnya umpan balik atau tanggapan. Mungkin begitu Pak. Ya, itu definisinya ya. Iya, Pak. Dengan adanya stimulus atau input, maka akan muncul respon ya, Iya, Pak. atau output. Dalam pembelajaran biasanya guru itu memberikan pengalaman kepada siswa untuk mengulang-ulang bacaan, ya. Oh, iya, Pak. Makanya gurunya membaca ayat, baru siswanya minta untuk mengulangi ya berkali-kali. Oh, Itu iya. termasuk ya terus kalau
memberikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi, untuk mengemukakan pendapat, untuk menyimpulkan, itu termasuk di ini ya, penerapan dari metode belajar apa? Kalau apa tadi itu, Pak? Mungkin teori belajar sosial, Pak? Siswa diberikan kebebasan untuk berdiskusi ya. Jadi Bebas. kegiatannya itu berpusat kepada siswa. Siswa yang banyak melakukan kegiatan, dia berdiskusi, mengungkapkan pendapat, menyimpulkan sendiri ya. Dan ini biasanya dilakukan setiap pembelajaran ya. Oh ya, Pak. Nah, ini penerapan metode apa ini? Kalau dilihat Kalau definisinya. mementingkan proses belajar begitu, Pak? Kognitif, Pak? Konstruktivisme. Kalau kognitif itu kemampuan berpikir, kan? Oh iya, Pak. Maksudnya kalau belajar, kalau kognitif itu guru Proses. harus memperhatikan kemampuan berpikir siswa. Jadi siswa itu semakin tinggi tingkatnya, semakin tinggi kemampuan berpikirnya. Semakin rendah, maka rendah juga kemampuan berpikirnya. Makanya kalau mengajar, kalau yang prasekolah itu, dia karena kemampuan berpikirnya itu masih rendah, maka mengajarnya itu harus menggunakan benda-benda konkret kan, tidak boleh yang abstrak-abstrak. Nah, itu maksudnya kognitif. Kognitif itu berpikir ya, Ya, Pak. berpikir kemampuan berpikir di dalam belajar yang sangat kompleks. Jadi dia lebih mementingkan proses daripada hasil. Ya, Pak. Kognitif. Nah, dia kognitif itu. Dia mengutamakan prosesnya. Jadi kalau belajar, bagaimana proses belajar untuk setiap tingkatan. Itu harus dilihat. Kalau tingkat TK dengan tidak SD itu tidak sama kan. Sehingga guru juga dalam mengajar harus dilihat, oh ini untuk tingkat ini sebaiknya pembelajarannya itu lebih banyak yang konkret atau yang abstrak. Ya. Ya, Pak. Siapa? Oke. Nah, oke, yang kedua di dalam membuat modul ajar, di dalamnya itu kan ada tujuan, alur pembelajaran ya, Ya, Pak. ada pendekatan, ada model. Menyangkut dengan tujuan, itu biasanya dipersyaratkan tujuan yang betul itu harus memuat 4 unsur Ya. yang biasa dikenal dengan A, B, C, D. Ya. Pernah dengar? Baru pernah sih, Pak. A itu audiens, ya. Audience. Ya. Behavior. Ya. C, Condition. condition. Nah, D, Degree. degree. Oh, lupa-lupa ya. Saya lihat di tujuan yang Ibu Rasmawati sampaikan tadi, tempat-tempatnya sudah ada ya. Ya, Pak. Teman-teman lain kebanyakan belum ada itu 4 unsur itu. Karena belum tahu mana yang A, mana yang B, mana yang C, mana yang D. Jangan-jangan ibu sudah tulis tapi bisa nggak ditunjukkan? Ya, Coba, Pak. coba kemukakan saja, satu contoh tujuan. Kalau kalau behavior itu perilaku yang diamati setelah proses pembelajaran. Ya, perilaku yang diharapkan ya. Oh iya. Contohnya kalau kalau A, audiens itu Peserta didik. peserta didik ya. Ya. Kalau conditioning Kondisi saat berlangsungnya pembelajaran, Pak.
Ya. Biasanya dikemukakan dengan kata-kata, Mungkin diamati. melalui itu loh, melalui apa? Tadi diskusi, Oh, melalui penayangan video, iya. ya. Ya, Pak, ya. Sepertinya Ibu tulis itu melalui apa ya? Menayangkan video. Ya. Nah, itu conditioningnya. Jadi melalui apa terus siswa dapat menceritakan ya, Iya, kisah-kisah apa ya ya, Pak. dengan baik. Nah, dengan baik itu D yang degree itu kan. Eh, target yang harus dicapai. Ya. Jadi siswa dapat mengucapkan ayat-ayat Al-Quran dengan fasih. Ya, dengan fasih itu maksudnya ya. Oh iya, Pak, siap. Ibu sudah ada itu tadi. Tinggal nanti mudah-mudahan tidak lupa pada PPL. Amin. Terus menyangkut modul ajar ya. Nah, Ya. ini juga penting juga menyangkut model pembelajaran. Ada PBL, ada PJBL. Tidak Itu lebih kedengaran, Pak. banyak. Tidak kedengaran Ya, jelas nih, Pak, jelas nih. di kurikulum Merdeka itu banyak dianjurkan untuk model pembelajaran PBL kan dengan PJBL, Ya, Pak. problem basic learning, ya, pembelajaran berbasis masalah atau pembelajaran berbasis proyek ya, proyek basic. Learning. Ibu pernah dengar itu? Eh, Itu pada saat pertama dengar itu, Pak, pada saat ini PPG. ya. Tapi sudah tahu langkah-langkahnya kan? Karena itu berpengaruh ke langkah-langkah pembelajaran di kegiatan inti. Pertama, guru mau mengemukakan permasalahan yang akan dipecahkan. Ya, ya, Kegiatan kedua, mengorganisasi siswa. Ya. ya. Mengorganisasi itu maksudnya membagi kelompok. Nah, setelah kelompok terbagi, dia mencari informasi, mendiskusikan, menyimpulkan. Ya. Setelah itu, sudah ada kesimpulan, dipresentasikan di depan teman-teman. Nanti terakhir ada evaluasi dan refleksi dari guru. Ya, Nah, itu langkah-langkahnya kan. ya, Pak. Kalau PJBL, ada 4 kegiatan inti yang harus dilakukan guru. Masih ingat atau lupa? Lupa, Pak. Ada di kisi-kisi itu, nggak dibaca ya. Hmm. Penyusunan profil, kedua merumuskan tujuan, sudah itu melakukan aktivitas atau aksi ya, dan Rencana yang aksi. keempat asesmen. Ya, Pak, siap. Saya kira sudah dibaca ya. 9. Oke ya. Pada pembelajaran pasti ada yang namanya asesmen ya. Ya, Pak. Menyebutkan mungkin asesmen yang biasa dilakukan itu ada 3 kali ya. Asesmen awal terus. Asesmen formatif dan sumatif. Oke, itu kapan dilaksanakan itu kalau formatif dengan sumatif itu? Kalau formatif itu dilakukan saat proses pembelajaran, Pak. Kalau Ya, sumatif di akhir pembelajaran. di akhir pembelajaran ya. Bisa juga di akhir semester ya. Ya, Pak, di akhir semester juga bisa. Oke. Terus ini ada asesmen berbasis berorientasi HOTS. Ya, Pak. Ibu pernah dengar istilah HOTS? Ya, Pak. Berpikir tingkat tinggi. Nah, terus maksudnya asesmen berorientasi HOTS itu maksudnya yang bagaimana?
Misalnya menganalisis Pak, contoh soalnya misalnya soal cerita. Ya, ada cerita dulu ya. Iya Pak, baru Terus dianalisis. jadi nanti dalam bentuk multiple choice ya. Oh iya Pak. Dibikin pertanyaannya buat dianalisis. Ini pertanyaan yang betul yang mana dari sekian kan? Hmm. Jadi berorientasi hot kemampuan eh, yang dikatakan kemampuan berpikir tingkat tinggi itu ada pada tataran yang mana ada di kognitif itu ada C1 sampai C6 ya. Iya Pak. Pernah dengar? Iya Pak. Kalau HOTS itu mulai C berapa? Kalau HOTS itu Pak C4 sampai C6. Kalau tidak salah. Oh, C4 itu apa? Menganalisis. Menganalisis ya. Iya Pak. Kedua, mengapa? Yang kelima, C5. C5 itu mengevaluasi. Evaluasi, oke. Terus C6, Mencipta kalau tidak salah Pak. mencipta, oke, mencipta. Baik, yang terakhir ya, menyangkut PTK. Ya Pak. PTK. Ya Pak. Sudah bikin PTK-nya? Judulnya? Alhamdulillah ada Pak. Judulnya apa? Peningkatan hasil belajar peserta didik pada materi kalimat thayyibah ta'awuz dalam model indeks CAR-Match. Oh, iya. Apa itu indeks? Metode atau apa itu? Eh, Indeks Cardex itu. Model Pak, model kartu, semacam apa namanya? Eh, apa sih? Oh, indeks Kartu Pak. CARD ya. Iya, Oh, jadi meningkatkan apa hasil tadi? Hasil hasil belajar ya. belajar. Iya Pak. Melalui penerapan metode itu tadi ya. Iya Pak. Jadi kalau PTK itu harus ada dua hal yang harus jelas ya. Apa yang mau ditingkatkan dan melalui apa peningkatannya itu. Yang mau ditingkatkan apa? Hasil belajar. Hasil belajar. Ditingkatkan motivasi. Atau yang mau ditingkatkan pemahaman. Umpamanya kan Iya Pak. melalui apa? Tadi Modal itu tadi melalui Pak. apa? Kartu, permainan kartu atau puzzle. Oh, puzzle, oke. Kenapa ibu tertarik menggunakan Karena permainan kartu itu? Apa yang lain karena biasanya Pak anak-anak lebih suka dia yang bisa meningkatkan? biasanya Pak anak-anak lebih suka bermain sambil belajar. Oh ya. Dan itu yang mau diteliti nanti ya Insya Allah Pak. di PPL itu harusnya dipraktekkan. Jadi mengajar baru teliti sendiri. Ya, Ya. Nanti ada metode pengumpulan data di situ kan? ada Pak. Di Ada Pak. Di, apa saja? eh, apa ya? Dokumentasi, Ya, ada dokumentasi ya. iya Pak. Terus yang lain, Hmm. observasi. Ya pasti kan mau mengamati kegiatan siswa itu Iya Pak. bermain pasti observasi kan. Ada sampel mungkin. Metode pengumpulan data yang ditanyakan itu. Untuk mengumpulkan data-data itu, kalau sampel itu kalau di kelas tidak pakai sampel kan diambil semua kan satu kelas. Tidak Pak. Cuma sebagian. Sebagian, masa mengajar di kelas sebagian terus kelas lain Kenapa Pak? kenapa cuma sebagian? Eh, kan ada beberapa orang itu Pak yang apa namanya sedikit ada masalah. Ada masalah maksudnya? Apa namanya? Kurang Pak, kurang. Ada satu dua orang. Justru itu yang mau dilihat, yang kurang itu hasilnya bagus nggak dengan menggunakan game itu?
Oh, ya Pak. Mana hasilnya? Apa sama saja? Nah, atau hasilnya lebih bagus prestasinya dengan menggunakan game itu. Ketika itu menelisih satu kelas ya, Oh, iya Pak. Ini, Pak. Insya Allah Pak. tidak boleh sebagian, nanti sebagiannya kasihan. Oh, iya Pak. Insya Allah Pak. Mau dilihat itu hasil belajar satu kelas. Oh, Setelah itu mengajar, berapa persen yang mendapatkan nilai maksimal oh iya Pak. dari itu ya. Ya Pak. Insya Allah Pak. Jadi istilahnya mendapatkan nilai maksimal ya, Ya Pak. memenuhi istilah. Jadi awal-awalnya mungkin yang dapat nilai bagus cuma 60%, Ya. dapat nilai bagus. Setelah ibu mengajar di siklus 1, oh ada kenaikan 75% Ya. yang nilainya. Nah, di siklus 2 nanti naik lagi, naik 99%, ya. Tinggal 2 orang mungkin yang tidak bagus. Oh Itu iya. tujuannya penelitian, berarti berhasil metodenya ya. Oh iya Pak. Siap, siap. Oke. Oke, saya kira cukup ya. Ini waktunya sudah lewat 4 menit, tapi nggak apa-apa. Oh Tidak, iya Pak. tidak usah diedit ya. Ya Pak. Baiklah, kita akhiri ujian kompren pada kesempatan ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah.